Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri Astawati. Sekarang saya duduk di kelas 2 SMA. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Kepulauan Pongo. Di sini saya akan mengulas sedikit materi sejarah saya, yaitu tentang strategi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu strategi bangsa Indonesia dalam melawan para sekutu. Di sini terdapat dua macam strategi. Yang pertama yaitu dengan perjuangan fisik, dan yang kedua dengan perjuangan diplomasi. Pertama, perjuangan fisik. Di perjuangan fisik ini ada berbagai macam pertempuran. Yang pertama, pertempuran di Surabaya, yaitu kedatangan tentara Inggris ke Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Tentara Inggris langsung menduduki wilayah Indonesia, yaitu menduduki gedung pemerintahan Indonesia. Maka terjadilah 12 pertempuran, yaitu pada tanggal 29 Oktober 1995. Yang kedua, ada pertempuran di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November, yaitu di Surabaya melawan sekutu. Terjadi pada 10 November 1995. Selanjutnya ada penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, membuat situasi Surabaya sangat menegangkan pada saat itu. Selanjutnya ada kejadian, yaitu peledakan mobil hingga menewaskan Jenderal Malabi. Itu merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pertempuran di Surabaya. Terdapat banyak sekali tokoh-tokoh. Yang pertama ada Gubernur Suryo, ada Kolonel Sungkono, Bung Tomo, Haryo Keak, dan Mas Iman. Dan juga ada para ulama seperti Ki Haji Hasyim dan Ki Haji Wahab Hasbullah dan para ulama pun yang lain. Selanjutnya ada pertempuran yang terjadi di Semarang, yaitu terjadi di Mahari pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945, yaitu antara pemuda India dan Jepang. Dan tokoh-tokohnya ada Wongsonegoro, yaitu Gubernur Jawa Tengah, ada juga Dr. Sukaryo, ada juga Surdarsyo, dan Kasman Singaderejo. Penyebabnya itu ada tawanan Jepang yang melarikan diri saat akan dipindahkan dari Cipiring ke Bulu. Dan penyebabnya juga ada pembunuhan Dr. Karyadi yang dilakukan oleh tentara Jepang. Selanjutnya ada Puputan Margarana, yaitu perang habis-habisan atau sampai titik darah penghabisan, yaitu terjadi di Desa Marga pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini menyebabkan Ai Gusti Ngurah Rai gugur bersama 96 pasukannya. Dan juga ada serangan umum 1 Maret 1949 terjadi di Yogyakarta secara besar-besaran. Dan rupanya Jogja ingin menunjukkan kepada seluruh dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih tegak berdiri. Selanjutnya ada juga Bandung Lautan Api, yaitu terjadi pada 29 Maret 1946. Bumi hangus kota Bandung, yaitu agar tidak digunakan oleh sekutu sebagai markas untuk mereka. Dan rupanya strategi ini usulan dan ide dari Kolonel A.H. Nasution. Dan gugur dalam peristiwa tersebut yaitu Muhammad Toha. Selanjutnya yaitu perjuangan secara diplomasi. Melalui perjuangan diplomasi, rupanya bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada seluruh dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Selain itu, bangsa Indonesia juga menunjukkan sikap dan etika baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Yang pertama, terdapat perundingan Linggarjati. Adalah perundingan antara bangsa Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, tanggal 10 November 1946, menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi
oleh kedua negara, yaitu pada tanggal 25 Maret 1947 dalam rangka penyelesaian secara damai. Maka Dewan Keamanan PBB membentuk 3 negara KTN. Yang pertama Australia, yang kedua Belgia, dan yang terakhir Amerika Serikat. KTN kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang diselenggarakan di atas kapal laut Angkatan Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Dan perundingan ini dikenal dengan Perundingan Renville. Untuk mengatasi agresi militer Belanda, PBB mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948 dan menghasilkan sebuah resolusi. KTN ditugaskan untuk menyampaikan resolusi tersebut untuk meluaskan wewenangannya. Maka KTN diubah namanya menjadi UNCL. Perundingan ini diadakan di Hotel Indes Des Jakarta. Selanjutnya ada KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar. Adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak perundingan dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Kesepakatan diperoleh dari Konferensi Meja Bundar atau KMB ini pada tanggal 27 Desember 1949. Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas kepada bangsa Indonesia dan dilakukan di 2 tempat, yaitu di negara Belanda dan di negara Indonesia. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Sekian tadi ulasan dari saya tentang strategi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari para belenggu penjajah. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.